Anyong penonton setia Raririn TV, kembali lagi kita akan mereview Penthouse Season 3 episode 8. Episode kali ini semakin seru. Banyak plot twist yang mengagetkan. Sebelum mulai pastikan cari tempat ternyaman untuk menonton. Jangan lupa subscribe channel Raririn TV dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan film-film terbaik dari Raririn TV. Baerona mengenang kematian ibunya. Ia berbicara dengan foto ibunya. Ia bertanya apakah ia sudah merasa tenang di alam sana. Ia menangis dalam keheningan. Seok-hun merasa terkejut. Sim Suryeon memberitahu bahwa Seok-kyung adalah putri kandungnya. Ia adalah kembaran Min Seol-a. Ayahnya Jo dan Tae telah menukar Seok-kyung ketika bayi. Sementara itu Seok-kyung diam-diam ingin melarikan diri dari tempat itu. Seorang gadis mengatakan ia takkan bisa keluar. Pintu dikunci dari luar. Tidak ada anak yang bisa keluar dari tempat itu. Tempat itu adalah tempat penampungan bagi anak yatim. Seok-kyung menangis. Dia bukanlah anak yatim. Suatu hari Baerona bertemu dengan Eungyul sebelum audisi. Ia mengatakan bahwa ia akan berusaha keras mengalahkan Eungyul. Hal itu membuat Chon Seo-jin marah. Namun Baerona lebih berani mengejek Seo-jin. Hal itu membuat Ha Eungyul merasa sangat kesal. Chon Seo-jin berusaha menghibur Eungyul. Ia mengatakan untuk tenang karena semua sudah diatur. Ia hanya perlu bernyanyi dengan santai. Sebelum audisi dimulai, Min Hyuk bertemu dengan Jennie. Ia ingin memberikan sebuah hadiah. Ia adalah sepasang sepatu yang indah untuk Jennie pakai ketika audisi. Sebenarnya hadiah itu pemberian Yu Dong-pil. Ialah yang meminta Min Hyuk memberikannya pada Jennie. Min Hyuk mengambil gambar Jennie dan mengirimkannya ke ayahnya. Namun Jennie menyadari hal itu. Ia mendatangi ayahnya dan merasa marah karena ia masih setia bekerja pada Jo dan Tae. Ia mengembalikan hadiah itu dan meninggalkan Dong-pil di sana. Di panti penampungan, Seok-kyung berusaha untuk melarikan diri. Ia berusaha keras lepas dari kejaran penjaga. Di sana sudah berdiri Jo dan Tae. Seok-kyung merasa senang. Ia tak menyangka jika ayahnya justru akan mengurungnya. Jo dan Tae mengatakan bahwa Seok-kyung adalah putri kandung Suryeon. Ia adalah kembaran Min Seol-a. Jo dan Tae sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Ia akan menjadikan Seok-kyung sebagai tebusan agar Suryeon mau menyerahkan proyeknya pada dan Tae. Suryeon juga sedang berusaha untuk mencari keberadaan Seok-kyung. Ia mendapatkan lokasi kepergian Jo dan Tae dari Seok-hun. Jo dan Tae mengatakan kepada Seok-kyung untuk meminta Suryeon menyerahkan proyeknya. Tapi penyesalan sudah dirasakan Seok-kyung. Ia mengatakan sebaliknya kepada Suryeon agar tak melakukan hal itu demi dirinya. Hal itu membuat Jo dan Tae marah besar. Saat Suryeon tiba di sana, ia memberi pelajaran kepada dan Tae. Ia bersumpah akan membunuhnya jika terjadi apa-apa pada Seok-kyung. Sementara itu Seok-kyung berhasil melarikan diri. Ia tak ingin kembali dalam keadaan seperti ini. Ia menulis pesan kepada Suryeon. Ia berjanji takkan tertangkap lagi oleh dan Tae. Di tempat audisi, Eungyul mengamuk. Ia merasa Baerona telah curang. Namun semua orang membela Baerona. Justru Eungyul yang selalu curang. Ia juga sudah tahu lagu apa yang akan dinyanyikan. Sebelumnya audisi berjalan lancar. Tapi Eungyul terkejut karena nada musik dinaikkan. Ini adalah kelebihan Baerona bisa menyanyikan lagu dengan nada tinggi. Juri merasa kagum dengan bakat Baerona. Tentu saja ia memenangkan piala itu. Ia mengatakan kepada Seo-jin untuk tidak terlalu menunjukkan wajah ketidaksukaan atas kemenangannya. Seo-jin terpaksa harus tersenyum di depan semua orang.
Baik Junki meminta Seojin untuk segera menyerahkan Logan kepada James. Namun Seojin mempunyai rencana lain. Ia menyuntikkan obat yang akan membunuh Logan dalam 24 jam. Namun Dr. H sudah mengetahui jika Logan sadar. Ia bertanya siapa yang melakukan ini padanya. Logan mengatakan jika ini perbuatan Jo dan Tae. Dr. H sangat marah. Ia sudah menduga ini perbuatan dan Tae. Tapi Seojin sudah merencanakan hal jahat. Ia menaruh Logan di ruangan rahasia penthouse. Tiba-tiba keluarga Logan datang. Nenek Logan berkata jika Suryeon merencanakan pembunuhan Logan untuk balas dendam atas kematian Min Seol-a. Padahal Seojin, ia sangat jahat, ia sangat cemburu kepada Suryeon di masa lalu. Ia ingin memiliki setiap hal yang dimiliki Suryeon. Ia juga bersiteru dengan Suryeon karena Suryeon sudah bekerja sama dengan juri audisi dan membuat Rona menang. Seojin lalu bekerja sama dengan Jo dan Tae dan membuat Suryeon menjadi tertuduh atas pembunuhan Logan. Bae Rona sedang mengadakan pesta kemenangannya. Sang A datang bersama Min Hyuk. Dia memberi hadiah bunga kepada Jennie karena penampilannya sangat baik. Sang A marah kepada Kang Mari karena tak mengundangnya di pesta itu. Di sana Sim Suryeon memberi tahu Rona bahwa obat yang dikonsumsi Eun Byul adalah obat yang menghapus ingatan. Eun Byul menyangkal hal itu. Ia mengatakan jika itu hanya obat penenang. Rona baru menyadari jika Eun Byul tidak berbohong saat ia bilang tak tahu apa-apa soal kecelakaan ibunya. Ia memang tak ingat karena obat itu. Rona merasa kasihan kepada Eun Byul. Ia mengatakan kepada Eun Byul agar segera sadar dan berhenti meminum obat itu. Pengawal James membawa Suryeon ke sebuah rumah. Ia berteriak mengatakan bahwa mereka telah dibodohi tapi pengawal mengabaikannya. Di dalam rumah ternyata ada Logan. Suryeon benar-benar tak menyangka jika Logan masih hidup. Mereka saling merindukan. Episode 8 pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.